Oke, jumpa lagi dengan saya di channel CT Rindang. Oke, teman-teman, saya jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, channel ini hanya khusus untuk sharing pribadi saja ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada pengalaman juga boleh di-sharekan ke kita, nanti kita coba baca dan sebagainya. Oke, kali ini saya akan membacakan kesan pesan dari teman-teman 5 tahun yang lalu ketika mengikuti sebuah acara, perkenalan namanya bootcamp. Nah, ceritanya begini. Di sebuah sekolah tinggi namanya BMW, ketika menerima mahasiswa baru, sebelum masuk itu pertama ya pasti akan diseleksi dan sebagainya, dan kemudian setelah pendaftaran dan akan diterima, tapi sebelum masuk kuliah akan ada namanya perkenalan kampus. Biasanya kalau di kampus-kampus yang lain atau di perguruan tinggi yang lain atau di universitas yang lain itu namanya ospek. Ya biasanya ya mahasiswa didandani, dibuat apa ya, lucu-lucu gitu ya, terus ditantang dan sebagainya. Kayak Bang Dua dan sebagainya. Nah, kali ini kalau di tempat kita ini namanya bootcamp. Nah, bootcamp itu secara tidak langsung itu memperkenalkan bagaimana kehidupan di kampus nantinya. Tapi bootcamp itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, seru banget sih, bukan segampang yang kita pikirkan. Nah, bootcamp itu adalah mahasiswa baru yang akan masuk kuliah di sana, ya. Kita mahasiswa yang masuk kuliah di sana akan mengikuti perkemahan ya selama atau training selama 40 hari. Nah, di dalamnya itu termasuk ya 10 hari pertama itu tidur di tenda dan mengikuti segala kegiatan. Ada games di sana, ada ada belajar, ada jijibu dan sebagainya. Wah, banyak lah belajar di sana. Kemudian yang paling seru itu eh, kita mandi 3 gayung. 3 gayung. Bayangkan 3 gayung itu gimana? Aduh, gosok gigi pun nggak cukup sebenarnya. Ya mandi 3 gayung, cepat sekali. Ya, ya saya pernah mengikutinya. Aduh, mandi 3 gayung itu susah. Tetapi itu harus dikerjakan. Nah, dan ya biasanya sih prakteknya gini, satu gayung dicip-cip dulu, dia pelan-pelan disiram pelan-pelan, disiram pelan-pelan, kemudian sabun dan sebagainya. Itu apa ya? Itu seru kali sih. Bahkan ada ada teman-teman yang nggak mandi, hanya lap-lap badan aja. Ya seru banget sih. Kemudian bukan hanya itu, makannya pun ya diatur, semua teratur. Dan tantangan yang paling apa itu adalah, tantangan yang paling seru itu adalah menurut aku ya, tidak boleh ngomong dengan tim yang lain. Iya, aku belum cerita deh. Nah, di bootcamp ini nanti mahasiswa baru ini nanti akan dibagi dalam beberapa tim. Nah, biasanya itu ada sekitar 3 sampai 4 tim, dan dalam satu tim itu bisa 20 sampai 25 orang tergantung ya. Bisa juga ya bisa 5 tim juga nanti kalau banyak. Tapi waktu itu seingat saya sekitar 3-4 tim lah. Nah, jadi yang selama bootcamp itu berjalan ya 40 hari, 10 hari di tenda tadi udah saya katakan, kemudian 20 hari di lapangan, itu bisa sosial, membantu dan pelayan di luar dan sebagainya. Nah, itu akan dipimpin oleh leadernya. Nah, leadernya ini adalah orang, maksudnya kakak tingkat, kakak kelas, dan orang yang dipercaya sama staf dan memiliki kepribadian dan perilaku yang baik ya. Dan ya, itulah. Nah, kebetulan waktu itu saya memimpin satu tim bersama dengan teman-teman yang lain ya. Kami ada 4 orang, ada laki-laki, 2 perempuan. Ya, kita dari tingkat 3 waktu itu 2 orang, tingkat 2 2 orang. Nah, waktu itu
kita bergabung dalam satu tim, kita itu ada 20 orang, 20-an ya, saya lupa. Tapi saya kayaknya masih ada di situ ya, saya belum lihat. Nah, selama bootcamp itu, maka kita akan memimpin mereka, bahkan mengatur cara makan, cara melipat baju, cara tidur, cara membersihkan tenda, membersihkan kamar. Karena nanti itu akan dikerjakan di kampus gitu loh. Ketika masuk asrama, karena kita jadi anak asrama. Jadi merapikan baju, nyusun baju, lipat dan sebagainya, membersihkan tenda itu bahkan tidak boleh kotor. Nanti ada penilaian nanti ketika itu 10 hari berjalan, itu maka ada penilaian, bahkan nanti sepanjang 40 hari itu ada penilaian. Wah, seru banget sih. Jadi teman-teman, ya jadi selama bootcamp itu maka kita akan memimpin. Jadi kita seperti leader dan mereka anggap ya seperti orang tua di sana ya, yang mengarahkan, dan nanti karakter mereka itu keluar di sana. Ada yang cengeng lah, ada yang nangis lah, apalagi kalau kalau bootcamp, aduh susahnya. Ada yang apalah pengen pulang lah, aduh pulang. Dan sebagainya. Ada yang apa namanya? Hmm, ya macam-macam lah, banyak kepribadian yang keluar. Yang awalnya nanti nangis dia, wah pengen pulang, wah nanti kak aku pengen pulang gini-gini, aku nggak betah sini. Dan wes ada memang satu di tim kami itu dia pengen pulang kali, dan kubujuk dan kita ngobrol, wah santai dan sebagainya, wah. Dan ya selama bootcamp itu wah kita nikmati semua. Wis kata mereka tim kita yang paling wow gitu, yang paling menikmati anak-anak apa namanya anggota member-membernya itu wis senang sekali. Walaupun susah, senang dan sebagainya. Oke, kita langsung saja, ya itu panjang kali ceritanya. Oke, kita langsung saja ya, kita baca. Iya, ada banyak teman-temannya, ada banyak ya. Mereka yang kasih kesan-pesan waktu itu. Oke, kita langsung baca saja ya. Nah, oke, ini saya taruh sini dulu lah ya. Ini, saya mungkin nggak sebut namanya lah ya. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang mungkin merasa dia yang menuliskan. Oke teman-teman. Yang pertama, dia bilang gini, dia tuliskan gini. Dari untuk Kak Rindang, dari bla 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 Panjaitan. Oke, dia bilang gini. Kak Rindang, aku berterima kasih pada kakak ya, karena aku banyak belajar dari kakak. Dan secara tidak langsung kakak telah membuatku dewasa. Makasih banyak ya. Aku mana ada buat dewasa ya. Ada aja. Jujur kak, emang selama ini gak jujur. Aku sangat suka melihat orang yang tahu tentang musik. Wow. Oh sebenarnya aku nggak tahu musik ya, tahu-tahu gitu aja. Main gitar ya, hanya untuk apa aja lah. Karena itu aku sangat senang mengenal kakak. Wah berarti dia senang mengenal aku karena aku bisa bermain musik. Wah ada aja. Kakak itu sifatnya satu tujuan, tidak mau terombang-ambing. Wah. Mungkin ini hanya gurauan dia nih. Kemudian dan aku suka itu. Wah. Ya naik kuping gue guys. Kemudian kak, jika aku mempunyai kesalahan dan kakak maafin aku ya kak. Suksesnya. Oke, amin amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wis, ini panjang nih. Ini masih laki-laki nih guys. Ini panjang, ini satu dari depan, kemudian belakangnya lagi. Panjang kali. Oke, penilaian saya tentang head leader Kak Ok Rindang. Keren kali. From titik-titik Halawa. Penilaian saya, kayak macam dosen aja.
Aduh, guys. Oke, kakak memang kepemimpinannya sudah bagus dan memang berwibawa. Sret. Orang disiplin dan inisiatif kerjanya juga baik dan saya pun belajar dari bla 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 semakin dewasa. Kita belajar tentang Cici mengenai laki-laki sejati. Wow, berarti selama ini bukan laki-laki sejati dia. Kakak pernah bilang bahwa laki-laki sejati Tuhan itu harus selalu kuat, sabar, tangguh dan berpikir dulu sebelum bertindak. Apa iya, Meh? Saya lupa kali ya. Oke, kakak itu orangnya cerewet. Hah? Masa iya sih? Enggak. Masa aku cerewet? Nah, dan sebagainya. Cerewet juga. Ya, ya memang sih kalau menurut saya kakak juga orangnya lemah lembut. Saya lemah lembut, mau memaafkan, tidak balasan dari saya, tiada balasan dari saya dan sebagainya bla 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 bla. Oke. Dan kemudian eh, saya juga waktu itu apa namanya? Oke, kita lanjut aja lah ya. Kemudian kesan, sewaktu kakak mengajari saya pasang keramik. Wah, kerja bangunan nih guys. Sewaktu kakak ngajarin saya masang keramik. Di mana dulunya saya hanya tahu sedikit tentang bangunan. Wow. Ilmu dan pengalaman saya jadi bertambah. Bertambah berkat proyek yang kita jalani. Ya, kita ada proyek waktu itu buat tangga ya dan bangun apa gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian berkat kakak yang mengajari saya dan teman-teman saya. Terima kasih Kak Rindang, saya tidak akan pernah bisa melupakan ini semua. Masa sih nggak bisa dilupakan? Yang benar aja deh. Oke, pesan semoga kakak selalu menjadi pemimpin yang baik. Jangan pernah menyombongkan diri ya kak. Amin. Utamakan Tuhan dalam hidup kakak. Terima kasih, mohon maaf kalau saya selama ini membuat hati kakak telah kecewa terhadap saya dan teman-teman. Enggak kok, kalian semua baik-baik saja. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk for Kak Rindang, for ya? Ya mungkin ya deh. Kesanku, curhatku dari titik-titik Jega, dari Jega. Saat aku masuk di BMW, aku merasa sendiri dan aku merasa tidak punya teman. Masa iya? Dan ketika aku mulai ikut bootcamp, aku merasa diasingkan karena aku tidak mempunyai kenalan. Banyak kan kenal sama teman-teman yang lain. Kemudian hari berganti hari, kulalui bersama teman-teman baru dan bersama kakak leader. Yeah. Saat mulai bootcamp, aku merasa bahwa aku tak dapat melalui semuanya. Namun aku mempunyai kakak yang sangat aku sayangi. Nanti 1000. Oke. Saat mulai bootcamp, bahwa aku tak dapat melalui semuanya, namun aku mempunyai kakak yang sangat aku sayangi. Ada tuh. Dia sangat sayang padaku, bahkan tak pernah memarahiku. Dia adalah kakak yang selalu, berarti bukan kakak yang baik. Biasanya kakak yang baik itu pasti memarahi dan menegur. Saat aku menangis, Kak Rindang selalu menghibur aku dan membuat aku tersenyum. Dan kesan yang paling berkesan sama aku ialah saat dimana aku pernah di konseling. Di konseling ya. Dan hal itu membuat aku lebih mengintrospeksi diri dan belajar untuk berubah. Makasih Kak buat semuanya, kakak yang terbaik. Dan mungkin ada salahku sama kakak. Aku minta maaf juga. Kuharap kakak tidak benci sama aku. Wow, aku sayang kakak.
Sorry from bla 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 bla. Oke, kita tidak sebutkan namanya ya, karena privat. Oke, kita lanjut lagi.